Udahlah, nggak usah belagu ya. Kamu tuh sadar diri aja. Kamu tuh pincang. Terus kalau nggak tinggal sama kita, kamu mau tinggal sama siapa? Sekarang aku ada obat buat kamu. Udahlah, kamu langsung minum aja. Tapi beneran ini nggak apa-apa. Ya bener, udah minum aja sedikit aja. Aku minum ya. Kurang lagi. Ini pahit banget. Iya emang pahit, namanya juga obat. Cuacanya panas banget lagi. Aku juga udah capek banget. Tapi mau gimana lagi? Saudara aku juga nyuruh aku buat pergi ke warung dalam keadaan aku kayak gini. Padahal kan dia juga tahu kalau aku masih masa pemulihan. Sampai sekarang aku masih gak nyangka aja dia kenapa sejahat itu ya sama aku. Padahal kan sebelum aku kecelakaan dan mengalami kelumpuhan kayak gini, aku selalu bantu dia. Dia butuh sesuatu, aku selalu kasih. Tapi semenjak dia lihat keadaanku kayak gini, dia menikah. Aku punya kakak ipar juga. Tapi kehidupanku justru malah makin memburuk. Mana kakak ipar juga gak pernah support aku. Padahal hal yang aku lakukan selalu baik juga. Aku selalu beres-beres rumah. Dan bahkan rumah yang mereka tempatin, itu kan rumah aku. Aku pikir dengan keadaanku kayak gini mereka bakal iba. Mereka bakal bantu aku dengan adanya mereka minta buat tinggal di rumah aku. Mereka bisa bantu apapun yang buat aku sulit. Tapi malah kebalikannya. Tapi udah, mungkin ini emang udah takdirku kali ya. Jadi aku coba terus aja deh lakuin apa yang mereka suruh. Semoga aja aku juga bisa cepat sembuh. Kamu mepet banget sih parkirnya sama pohon, kan aku jadi nggak bisa lewat situ. Ya, aku minta maaf. Tapi seru juga jalan-jalan hari ini. Kamu sudah puas kan? Ya dari kemarin-kemarinnya kamu kan sibuk tuh, sampai nggak bisa luangin waktu. Sekarang kamu senang banget dan pastinya kamu puas banget kan, aku ajak muter-muter keliling kota, kita makan, kita shopping, ya kan? Puas banget lah sayang, apalagi kita jalan-jalan nikmatin hidup kayak gini nggak pakai uang kita sendiri, pakai uang dari cinta, ya kan? Iya. Ya untungnya aja sih sampai sekarang Cinta masih lumpuh ya. Sebenarnya kan kalau cuma buat nyembuhin kakinya, dia tinggal bawa aja ke tukang pijat. Tapi ini kita nggak pengen Cinta sembuh, biar kita bisa nikmatin terus harta dia dan dia nggak ngusir kita dari rumah dia. Karena kan kita cuma numpang di rumah dia kan. Ya. Kalau kita diusir, kita mau tinggal di mana coba? Aku juga berharap biar dia itu selamanya seperti itu. Ya kita harus jangan bikin dia sembuh. Kalau dia pengen ke dokter, jangan kita anterin. Kalau dia pengen ke tukang pijat, jangan kita anterin. Pokoknya bikin dia itu sengsara seumur hidup, biar kita itu bisa
mendapatkan apa yang kita mau, termasuk aset-aset dia, ya kan? Bener tuh. Pokoknya gimana pun caranya, kita harus bisa menguasai semua harta kekayaan cinta. Biar kita bisa hidup enak dan hidup terjamin buat kedepannya kan. Ya kan selama ini kita juga bilang sama cinta kalau kakinya itu lumpuh permanen kan. Jadi dia percaya aja. Otomatis kalau dia cacat, dia masih butuh kita dan dia nggak bakal ngusir kita dari mana ya kan. Oh iya, tadi kamu nggak kelihatan ini nggak, soalnya aku waktu keluar dia nggak ada di kamarnya, kemana ya? Kayaknya sih dia lagi keluar atau gimana ya. Dia tuh emang gak sadar diri. Udah tahu kakinya pincang kayak gitu masih aja suka keluyuran. Aku punya ide deh kayaknya. Ide apa? Gimana kalau kita cari cinta, terus kita kerjain dia aja biar mental dia tuh makin down dan dia tuh udah gak semangat lagi buat sembuh. Kita bikin dia itu ngerasa apa ya, terbebani lah. Bilang aja kalau nggak bakalan ada orang yang mau sama dia, ya kan? Karena fisik dia seperti itu, susah buat sembuh, terus juga nyusahin orang lain, otomatis dia itu bakal stres dan dia akan bingung gimana ya kalau misal dia itu seumur hidup nggak punya pasangan. Benar. Jadi kan mental dia tuh jadi down tuh, dia udah nggak semangat lagi buat sembuh, dia cuma bisa merenung, sedih. Itu kesempatan buat kita nolak hartanya. Ya. Udah, kalau gitu sekarang mau langsung kita cari atau gimana? Kira-kira dia kemana ya kalau jam segini? Biasanya sih dia duduk-duduk atau enggak jalan-jalan di sana sih cari angin. Kan di sana adem banyak pohon-pohon. Nggak apa-apa, kita cari aja ke sana. Dan kamu yakin kalau dia itu keluar tanpa alasan? Aku khawatir dia itu malah minta bantuan tetangga kita. Mau minta bantuan apa sih? Kan selama ini dia juga nggak bakal berani lah macam-macam sama kita kan. Ya kan kita kan juga berdua, sedangkan dia tuh sendiri dan kondisinya kan sendiri. Dia kondisinya tuh lemah, nggak berdaya, nggak mungkin lah berani ngelawan kita. Lagian aku sama Cinta kan cuma saudara tiri doang, nggak penting juga punya adik kayak dia. Ya udah, mending kita langsung samperin dia. Dan aku juga takut nih kalau dia itu sampai minta bantuan tetangga ya untuk kesembuhan kakinya itu. Gampang ya kalau kali itu kan ntar kita juga bisa pasang muka baik di depan orang-orang. Ya udah, ayo masuk. Naik mobil lagi? Iya, mau naik mobil apa mau jalan aja? Terserah kamu sih. Deket doang. Ayo. Jadi jalan aja yuk. Ayo. Tuh kan? Lihat tuh. Ya ampun, kamu nih lama banget sih. Dari mana aja? Coba dari tadi pagi juga masih aja keluyuran di luar. Iya kan, kalian nyuruh aku buat ke warung, sedangkan keadaanku kayak gini ya. Nggak mungkin lah aku bisa cepet-cepet buat jalannya. Iya lupa kalau kita nyuruh dia ke warung ya tadi sayang. Terus barang yang suruh kita beli mana? Warungnya udah tutup pas aku di perjalanan tadi. Kamu kan bisa cari tempat yang lain. Warungnya itu tutup karena kamu jalannya kelamaan. Terus mau gimana lagi? Ya cari lah warung yang masih buka. Emang kamu pikir di perumahan ini satu-satunya warung yang buka cuma itu? Iya, aku cuma udah capek aja. Lagian kamu ini kan saudaraku. Kenapa sih kamu gak ada perasaan kasihan gitu sama aku? Saudara? Siapa sih yang anggap kamu saudara? Iya kita emang saudara. Kalian juga numpang di tempat aku karena aku mikir kalian saudaraku. Kamu perhitungan. Kamu keberatan kita numpang? Kalau nggak ada kita, siapa sih yang mau tinggal sama orang pincang kayak kamu gini? Siapa lagi yang mau ngurusin kamu kalau bukan kita? Put, selama ini kayaknya kebalik deh. Meskipun keadaanku kayak gini, tapi aku yang ngurusin kalian. Aku masak, aku beresin rumah. Iya karena aku pikir aku ngizinin kalian buat tinggal di rumahku. Ya. Kalian bisa bantuin aku. Iya, kan itu rumah kamu, memang udah tugas kamu lah.
Udah untung juga kita masih mau nemenin orang pincang kayak kamu. Kalau cuma sekedar teman, aku sebenarnya nggak butuh. Cuman ya karena kalian masih belum punya rumah, aku jadi kasihan aja. Aduh Sin, udahlah nggak usah belagu ya. Kamu tuh sadar diri aja. Kamu tuh pincang. Terus kalau nggak tinggal sama kita, kamu mau tinggal sama siapa? Emang kamu pikir dengan kondisi kamu yang kayak gini masih ada cowok yang mau sama kamu? Kamu itu harus sadar diri ya. Kondisi kamu sekarang ini memprihatinkan. Dan gak ada satu laki-laki pun yang mau mendekat sama kamu. Kamu harus mikir ke sana dong. Kamu itu harusnya berterima kasih sama kita berdua. Masih mau ya untuk menjaga kamu. Ya kan? Nemenin kamu. Lagian kamu nggak inget apa kata dokter? Dokter bilang ke aku sama Mas Umar kalau kamu tuh bakal lumpuh seumur hidup kamu. Aku masih punya pendirian kok. Aku yakin aku pasti bakal bisa sembuh. Alah. Aku nggak akan percaya omongan kalian gitu aja. Karena kemarin juga pas aku kontrol, kalian juga nyembunyiin obat aku kan? Sebenarnya kalian ini maunya apa sih? Kalian nggak mau aku sembuh? Iya. Biar kamu Iya. seumur hidup seperti ini. Karena kita suka lihat kamu menderita seumur hidup. Put, dari awal kamu menikah sama dia, aku juga udah nggak setuju kan? Karena aku tahu dia itu cuma ngambil butuhnya aja sama kamu. Emang kamu siapa? Emang penting kamu setuju atau enggak? Enggak penting menurut aku. Lagian kamu setuju kayak enggak, kayak aku bakal tetap nikah sama Mas Umar. Tapi kamu nggak pernah sadar kalau sikap dari suami kamu Mas Umar ini itu nggak pernah baik sama kamu, apalagi sama aku. Itu hanya menurut kamu aja. Bilang aja kalau kamu itu nggak suka sama aku, ya kan? Atau jangan-jangan sayang dia iri ngelihat aku udah punya pasangan dan bahagia. Lihat aja sampai sekarang dia tuh masih nggak punya pasangan karena ya siapa coba yang Put, mau bisa jadi nggak? pincang? Sedikit aja kamu nggak usah suudzon sama aku. Aku nggak pernah ngerasa iri sama kalian. Ya meskipun keadaanku kayak gini, aku masih bisa hidup sendiri kok. Ingat ya, orang hidup itu harus punya pasangan. Kalau sendiri terus seperti kamu itu, ya, kamu itu bakal jadi orang yang tidak berguna seumur hidup. Lihat nih, saudara kamu, walaupun dia hanya tiri nih, ya kan, tapi dia punya pasangan. Kamu pikir hidup ini mau selamanya menyendiri seperti itu? Udah Mas. Tiap Bener kali ya, Sin? Kamu tuh udah nggak ada kesempatan buat sembuh. Kamu aja lumpuh pincang kayak gini udah berapa lama sih? Udah hampir 1 tahun kan? Iya. bisa stop nggak ngebahas soal keadaan aku kayak gini. Ini lagi di luar dan kamu terus-terusan ngomong soal kelumpuhan aku. Ya emang kenyataannya kan kamu tuh nggak berdaya kok. Ini tongkat kalau diambil satu juga kamu nggak bakal bisa balik ke rumah. Mau nih, aku ambil Mau nih. sekarang. Hah? Kamu salah, pergi, mau kemana kamu? Aku mau pulang. Aduh, cinta. Kalian Kayaknya ini kalau dijual berapa ya sayang tongkatnya satu? Lumayan sih. Mas udah dong. Kenapa? Kamu Baru takut? digituin doang udah mau jatuh dia. Sok-sokan bisa hidup sendiri lagi. Jangan-jangan kamu juga lama-lama di luar seperti ini biar ada laki-laki yang nolongin kamu ya? Bener, Begitu. dia mau caper kali ya? Untuk apa sih aku mikirin soal laki-laki sedangkan keadaanku aja kayak gini? Nah, itu kamu sadar diri. Ya tapi kalian stop dong buat kayak gini sama aku. Aku capek. Harusnya aku hidup tenang biar aku bisa cepet sembuh, tapi kalian malah terus-terusan menghina aku kayak gini. Yang ada aku malah stres. Nah, itu yang kita mau. Biar kamu stres, masuk rumah sakit jiwa. Kamu ini keterlaluan ya, Mas. Kamu gak usah dorong aku. Aku bisa aja bikin kamu jatuh di sini. Mau? Mau dicoba? Hah? Udah kok. Kalau cuman mau bikin kamu jatuh, tambah parah kaki kamu, hal yang mudah bagi aku. Aku cuma minta sama kalian stop buat ngeribetin hidup aku. Kalau kalian mau punya kehidupan sendiri, oke, kalian bisa keluar dari rumah aku. Kalian tinggal di tempat kalian sendiri. Ini ya Sinta, yang ngeribetin hidup kamu itu bukan kita, tapi hidup kamu emang udah ribet karena kamu tuh lumpuh. Kemana-mana kamu bergantung sama dua tongkat lusuh jelek ini. Ya tapi apa kalian nggak pernah malu? Kalian selalu nyuruh aku ini itu, ngebersihin rumah lah, pergi beli ke warung lah. Sedangkan kalian masih sehat. Kalian nggak lumpuh kayak aku. Ya ngapain kita malu? Kalau emang ada babu yang buat disuruh ya kan sayang? Babu. Kalian rumah aja nggak punya. Ups. Udahlah. Sekarang aku mau pulang.
urusan belanja ke warung biar kamu sendiri beli. Gak bisa gitu dong. Kamu harus Pokoknya masakin kita sebelum berdua. kamu dapat belanjaan itu, kamu gak boleh ya balik ke rumah. Put, aku capek Put. Dari pagi aku jalan, nggak ada yang bantu. Oh baik, kalau begitu biar kita aja yang bantu. Sini tongkatnya. Ayo, kita bantu kok. Udah, Oh, pegangin Takutnya satunya. diliatin orang. Udah biarin aja. Lihat. Lalat banget sih. Coba deh lari. Aku sebenarnya kasihan ngeliat saudara kamu itu. Ngapain sih? Gak usah kasihan. Jalan nanti kita di sini ke malam paling 1 jam. Pantas aja tokonya sampai nutup duluan. Iya. Apa kita ikutin aja kali ya? Penasaran aku. Dia ngapain? Ya udah. Yaudah, Ayo. yuk. Kita kemana sih, lama banget. Bos. Udah. Gimana Git? Kamu pasti ngeliatin rumah ini ya? Ya bos. Aku gak masalah Git, tinggal di rumah ini sebelum aku menyelesaikan amanah almarhum orang tua aku Git. Karena aku ngerasa bersalah kalau misalkan aku belum selesai. Terus aku nikmatin warisan orang tua. Tapi aku gak menjalankan amanah dia. Kalau menurut saya sih bos mending balik aja deh bos. Saya juga nggak tega ngeliat bos. Ya aku balik kalau udah tugas itu selesai. Jadi gimana, kamu udah dapat info? Oh ya, untuk si perempuan itu saya udah dapat info dari teman saya, dan saya juga udah pernah ngeliat sendiri bos. Terus? Dia ada di daerah sekitar sini bos. Terus gimana keadaannya? Sekarang dia lagi pincang bos. Dia pakai tongkat. Apa mungkin dia kecelakaan ya bos? Saya juga nggak ngerti. Nah, tapi kan dia orang kaya, harusnya kan tinggal berobat aja gitu. Atau begini aja deh, kamu coba deh cari obat yang paling bagus buat nyembuhin dia. Ini obatnya bos. Tapi itu saya ngambil dari tabungan bos, dan obat itu juga agak mahal bos. Tapi bagus kan obatnya gitu. Bagus banget bos. Soalnya kan ini juga amanah orang tua aku. Aku suruh nemuin dia, kalau bisa suruh jadikan istri dan suruh ngebantu semua kesulitan dia. Karena orang tua dia juga dulu sahabat baik sama orang tua aku gitu. Ya dulu aku sempat kenal sama dia waktu kecil. Cuman kalau dalam keadaanku yang seperti ini, aku juga mau lihat dia baik enggak buat aku gitu. Soalnya kan namanya orang kaya biasanya ogah ngeliat orang gak punya kayak aku gitu. Kalau dia memang dasarnya memang baik seperti apa yang orang tua aku bilang, pasti dia bakalan tetap baik kok sama aku. Ya bos, tapi saya juga ngeliat dari jauh. Waktu mbak itu jalan kayaknya baik banget sih bos. Ya udah deh kalau begitu, ntar lagi aku minta tolong kamu langsung nyusul aja ya. Ya bos. Jadi kan kamu juga yang ngelola semua perusahaan di kantor orang tua aku gitu. Sebelum aku balik, orang-orang pada kenal sama kamu. Jadi mungkin setelah aku ketemu sama Sinta, aku bakalan langsung ngurusin itu. Jadi kamu langsung cepet aku aja. Oh ya bos. Ya udah deh kalau begitu, mending sekarang aku langsung jalan aja ya. Kamu sambil siap-siap, kamu langsung nyusul lagi, oke? Oh siap bos. Tapi ini bener ya. Ya kalau misalkan nanti bisa langsung sembuh ya mungkin dia bakalan seneng gitu. Takutnya ya kalau dipikir secara logika kan dia banyak uang, kenapa gak berobat? Takutnya ada sesuatu aja. Ya bos. Ya udah deh kalau begitu, aku langsung aja ya. Ya bos. Iya sih kayaknya ini Sinta. Sinta? Masih inget sama aku? Pasti lupa karena aku udah berpenampilan begini. Aku Bagas sih, anaknya Bapak Atmaja, temennya ayah kamu. Mas Bagas? Iyalah, masa kamu lupa? Aduh, aku minta maaf Mas. Aku bukannya lupa, cuma keadaan kamu kenapa malah kayak gini Mas? Udahlah, keadaanku gak penting. Kaki kamu kenapa? Aku mengalami kelumpuhan Mas. Karena sebelumnya aku kecelakaan. Jadi keadaan aku sekarang kayak gini. Gini deh, aku mau jujur aja, sebenarnya aku udah lama nyariin kamu. Dan aku juga udah denger kalau misalkan kamu udah lumpuh. Cariin aku buat apa? Ya, aku pengen
menuruti omongan almarhum orang tua aku. Maksudnya? Jadi aku disuruh nyari kamu dan aku disuruh dekat sama kamu. Tapi itu gak penting, takutnya kamu juga ngerasa risih. Sekarang aku ada obat buat kamu. Ya kalau misalkan kelumpuhannya juga tergolong kelumpuhan yang ringan, pasti cepat sembuhnya. Ya, kalau misalkan tergolong parah ya mungkin agak lama. Aku heran aja kenapa kamu tiba-tiba datang di hadapan aku, terus kamu malah ngomong kayak gini sama aku jadi grogi banget. Kamu kok grogi sih? Ya walaupun aku gak sekaya dulu, Zin. Oh iya, soal itu aku boleh tahu nggak kenapa keadaan kamu sekarang kayak ini? Bukannya dulu kamu hidup dengan kemewahan? Iya, semenjak orang tua aku meninggal semua asetnya disita semua, Zin. Jadi aku udah gak Jadi punya maksudnya apa-apa. Iya, jadi aku sekarang cuman bisa ya intinya sini cuman bisa nurutin kemauan orang tua aku. Masalah kamu mau gimana sama aku terserah kamu. Ya karena aku juga udah dengar kabar soal kamu yang udah begini, aku cepat cari obat buat kamu. Ya ada sih sisa-sisa peninggalan orang tua aku jual buat beliin obat ini. Ya semoga aja penyakit kamu ini nggak tergolong parah. Coba deh kamu minum. Serius, aku gak kira ngeracun kamu kok. Makasih ya. Gak usah diginiin, langsung minum aja. Aku masih nggak percaya. Udahlah, kamu langsung minum aja. Tapi beneran ini nggak apa-apa? Ya bener, udah minum aja sedikit aja. Aku minum ya. Kurang lagi. Ini pahit banget. Iya emang pahit, namanya juga obat. Udah. Nah, ini kamu pegang. Memang gak kira langsung sembuh, mungkin ya nanti. Coba deh lihat reaksinya beberapa jam kemudian. Nanti kalau udah dirasa ada mendingan, kamu ya langsung minum lagi aja. Makasih banyak ya. Aku yakin kok aku bisa ngebantu kamu buat menyembuhkan lewat obat itu. Iya, semoga obat yang kamu kasih ini bisa bermanfaat buat aku. Aku mau bilang makasih banyak sama kamu. Meskipun keadaan kamu sekarang kayak gini, kamu masih peduli sama orang kayak aku. Sedangkan keluarga aku sendiri nggak ada yang peduli. Udahlah, kamu gak usah bersedih. Semua itu pasti ada jalan keluarnya nanti. Yang jahat pasti bakalan jadi lebih baik, yang baik akan menjadi lebih baik lagi. Dan dia kok ngomong sama cowok, bajunya tampang cantik lagi bolong-bolong. Itu gembel ya. Lucu nggak? Kenapa dia bisa ngomong? Ya ampun, kok bisa ya? Kenapa dia sekarang temenan sama gembel? Itu nggak tahu, mungkin karena dia sudah nggak ada laki-laki yang mau, hanya dia berteman sama laki-laki yang tampilannya seperti itu. Dia lagi digodain sama gembel, terus dia mau aja karena omongan kita tadi, karena kita bilang udah nggak ada yang mau sama dia. Tapi kita harus tanyain maksud laki-laki itu ngedeketin Sinta itu apa. Tapi jangan sampai ada Sinta Itu dong. yang dipegang Sinta apa ya? Kok kayak ramuan obat atau minuman sih itu? Gak bisa dibiarin nih. Jangan-jangan si gembel itu ngasih sesuatu sama Sinta. Iya, mungkin buat kesembuhan kaki si Sinta. Ih, jangan sampai dong. Kalau Sinta sembuh gimana? Ya makanya itu udah kita tungguin aja di sini, kita liatin Udah gerak-geriknya. kita samperin aja. Jangan nunggu kalau laki-laki itu sudah pergi baru kita ikutin gitu. Biar kita ketahuan si Sinta. Oh iya bener sih. Kalau kita nanya di depan Sinta, pasti Sinta belain si laki-laki itu kan. Udah diem aja di sini. Awas aja ya orang itu, kalau sampai dia ngasih sesuatu buat Sinta yang bikin Sinta bisa sembuh, kita habisin aja sayang. Bisa saja laki-laki itu mungkin tahu kalau si Sinta itu kaya raya, makanya dia itu ngasih ramuan buat kesembuhan si Sinta. Ujung-ujungnya pasti dia itu mau minta imbalan. Bener tuh, apa dia juga punya niat yang sama kayak kita ya? Apa dia niatnya cuma pengen nguasain hartanya Sinta? Jelas lah, karena lihat aja penampilannya. Iya sih, Ya kan? gembel kayak gitu sok-sokan ngasih orang lain ramuan kayak gitu.
Tapi itu beneran ramuan atau minuman biasa sih? Aku juga nggak tahu. Kalau sampai si Sinta keracunan, ya nggak apa-apa. Tapi dari gelagatnya nih ya sayang, kayaknya dia tuh mau ngedeketin Sinta nggak sih? Tuh, lihat aja. Ngomong sambil senyum-senyum kayak orang kesemsem gitu. Aku yakin pasti laki-laki itu punya niatan yang nggak baik nih. Wah, jangan sampai lah. Ya nggak pokoknya. peduli lah dia mau punya niatan baik, gak baik kayak. Yang penting jangan sampai si Sinta sembuh dan jangan sampai kekayaan Sinta itu jatuh ke tangan orang lain selain kita. Ya, jangan sampai. Ya. Tapi kita jangan sampai ketahuan. Kamu Ya nggak hati-hati. bakal lah, kan kita sembunyi juga di balik pohon. Ntar kata kamu kan Pohonnya kecil, lebih besar kita berdua. dia ngadepnya ke arah sana bukan ke arah kita. Tenang aja. Intinya aku cuma mau bilang makasih banyak aja sama kamu karena kamu perhatian sama aku. Ya, aku kan perhatian sama kamu karena kita juga udah kenal. Tapi sekarang kondisi aku beda gak kayak dulu. Kalau dulu mah ada yang ini, ada yang kemana-mana, ada yang jagain, Tapi ngawal gitu. Sekarang udah kayak begini. ya lucu aja. Cuman aku prihatin. Jadi kalau seandainya Mas Bagas butuh sesuatu, Mas Bagas bisa hubungi aku. Nanti sebisa mungkin aku pasti bakal bantu. Tapi aku butuh apa sih? Nggak butuh apa-apa. Oh ya? Aku cuman butuh kasih sayang dari seorang perempuan yang sangat tulus. Iya, kalau pacar Mas Bagas waktu itu, Oh, si Leli. iya mungkin. Oh, Leli sekarang udah nikah. Bahkan dia udah mau punya anak. Berarti kamu ditinggal dong? Ya, bukan dia sih yang ninggal, aku yang ninggalin dia. Aduh, gaya banget. Ya benar. Emang kenapa kamu ninggalin dia? Aku males. Karena perbedaan usia yang jauh. Bukan, dia terlalu banyak mintain itu sama aku. Oh gitu. Jadi, coba dalam keadaan aku sekarang pasti dia pura-pura gak kenal kan? Ya emang begitulah perempuan, tapi aku yakin kamu gak bakalan begitu. Terus saudara tiri kamu itu gimana? Iya, mereka masih tinggal di tempat aku. Tapi aku udah agak lupa ya ke mukanya. Tapi Dia kalau juga namanya nggak mungkin lupa kan? Putri kalau nggak salah ya. Dia juga tapi udah kan menikah. dia juga gak kenal sama aku. Mungkin sekarang dia juga udah lupa sama aku. Iya kali. Dia sekarang udah menikah. Dan sialnya, suaminya juga tinggal di rumahku dan bersikap seenaknya sama aku. Hah? Terus Putri gak marah juga sama kamu? Gak marah sama suaminya, maksudnya udah gak enak sama kamu? Ya boro-boro dia marah suaminya. Justru dia selalu kesel sama aku kalau aku selalu tegur suaminya. Kok begitu ya? Jadi Padahal saudara. suaminya nggak kerja apa-apa. Cuma numpang tidur, makan. Habis itu ya main game. Ya kamu yang sabar aja. Bentar lagi kalau kamu udah sembuh, kamu bisa urus sendiri usaha orang tua kamu. Ya aku cuma bisa berdoa aja, semoga aja kamu cepat sembuh dan kamu bisa beraktivitas seperti semula. Tapi jangan lupa, yang nolong kamu aku nih. Kamu sekarang sembuh. Ya udah deh, kalau begitu sekarang mending aku langsung pergi dulu soalnya masih ada urusan. Nanti kalau udah kapan-kapan aku balik lagi ke rumah kamu melihat kondisi kamu, oke? Ya udah. Ya udah kalau begitu. Makasih. Ya udah dah. Bye. Sayang. Udah pergi tuh si cowoknya. Kita samperin si Sinta dulu, kita tanyain. Kok katanya kita langsung ngikutin yang cowok? Kok mulai disamperin Sinta dulu? Aku kesel nih. Kalau si Sinta berusaha buat nyembuhin kakinya itu, aku kesel. Iya sih bener sih, kita marah-marahin. Kok banyak semut ya di sini ya? Kayaknya di sini banyak semutnya deh. Udah biarin fokus itu. Enaknya kita apain ya si Sinta itu? Ya, kita marah-marahin aja. Tadi dia sudah telat ke warung, terus sekarang masih ketemuan sama laki-laki. Tiap hari kita marahin juga dia gak ada kapoknya, gak ada takut-takutnya kan? Apa kita langsung rampas tongkatnya atau gimana? Nanti pulangnya dia gimana? Iya sih, kasihan juga kalau dia ngemper di situ, ntar yang ada orang-orang malah curiga sama kita. Udah pokoknya kita samperin si Sinta itu, kita marahin. Habis kita marah-marahin, kita langsung susulin tuh si cowok. Ya nggak apa-apa lah, Sinta tahu kalau kita mau susulin tuh cowok. Kan tuh dia juga nggak bisa ngejar kita kan? Ya, ayo. Yaudah, Daripada dia ngikutin laki-laki itu. Baik banget ternyata. Pincang.
Kamu nih disuruh ke toko, kamu malah di sini berduaan sama Gembel. Kamu lagi PDKT sama Gembel barusan. Apaan sih kalian datang-datang marah-marah sama aku? Ini apa? Ini juga apa sih? Apa sih ini? Ini obat. Coba lihat, coba lihat. Put. Obat. Kamu jangan diminum. Put. Jangan dong, Put. Put, udah dong. Kenapa sih? Sorry. Kamu ini kenapa sih, Put? Kamu aduh. Kamu ngambil ini? Kamu sudah nyusahin orang-orang, terus kamu sekarang malu-maluin. Hah? Kamu nggak lihat kita berdua? Hah? Mau deketin Gembel itu, mau menikah sama itu kamu? Orang tetangga-tetangga di sini kalau ngelihat kamu berduaan sama Gembel tadi, mana bajunya compang camping lagi. Emang urusan gini ya Sin, kita tuh ngerti banget kalau kamu tuh udah putus asa dan insecure kalau nggak ada cowok yang mau sama kamu. Tapi masa iya Gembel kamu mbak juga sih? Lihat dong. Emang urusannya sama kalian tuh apa sih? Jelas ada urusannya lah. Kan kita tuh masih tinggal satu rumah dan orang-orang pun juga tahu ya kalau kita tuh saudara, walaupun saudara tiri dan aku nggak nganggep kamu, ya otomatis aku bayangin deh sayang, apa kata temen-temen kita kalau si Sinta ini bakal nikah sama Gembel barusan itu? Itu. Udah pincang, masih nikah sama Gembel. Kamu kenal sama dia? Sudah berapa lama kamu pacaran sama dia? Aduh, udah stop ya. Aku nih capek tau gak sih? Dari mulai urusan rumah, urusan kesehatan aku, dan urusan pasangan juga kalian atur. Ya ampun, kamu tuh ngeluh mulu deh Sin. Kenapa sih? Begini ya, kita itu nggak ngelarang kamu ngedeketin sama siapa, cuman ya kamu harus lihat dulu kalau dia Gembel, orang gila, ya kan, ataupun dukun yang ngasih ramuan seperti ini. Lihat emang deh. kamu mau? Hah? Jadi suami istri dia? Coba lihat deh sayang. Ini apa sih? Paling ini jamu yang harganya 5.000 doang nggak sih di tukang jamu? Apaan sih? Kalau kamu keracunan terus meninggal nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ih, lihat deh Put. Nah malah bagus tuh. Nah, Coba minum lagi sih. Siapa tahu itu ada diracun sama si Gembel itu. Kalau kamu Iya. minum ini terus sembuh, kita nggak mau. Aduh, Mas Umar, Putri, udah deh. Aku juga capek banget ngadepin kalian yang kayak gini. Lagian mau dia orang kaya kek, atau dia orang miskin sekalipun, gak ada urusannya sama kalian. Sekalipun orang kaya juga hartanya pasti akan kalian porotin kan? Tuh kan. Dia dari tadi kita ngomong, udah kita kasih tahu, dia malah gak dengerin loh sayang. Put, dia sebenarnya bukan orang miskin. Dulunya dia orang berada. Dulu kan. Sekarang kalau yang dulu mah dulu aja sih, yang kita lihat tuh mah sekarangnya aja. Tadi aja pakaiannya kayak gitu kok, cuman apa kita susulin aja ya? Si cowok itu kita kasih pelajaran karena dia udah berani-beraninya deketin si Sinta dan ngasih ramuan juga jelas kayak gini. Udah kalian kan? Kalian stop buat cari masalah. Apa sih, gak usah pegang-pegang, kenapa sih? Iya, aku cuma minta kalian stop buat cari masalah. Dia orang baik. Dia ngasih obat ini biar aku sembuh. Daripada kalian obat-obat yang udah. Itu masalahnya, dia ngapain coba sok ikut campur, sok pahlawan ngasih kamu obat gak jelas kayak gini biar kamu sembuh. Iya, karena dia perhatian Put sama aku, gak kayak kalian berdua. Obat-obat aku kalian buang kan semua. Begini ya, kalau laki-laki itu hanya ingin memanfaatkan kamu gimana? Hah? Itu juga bukan urusan kamu, Mas. Selama ini aku udah kebal dimanfaatin sama orang, apalagi sama kalian berdua. Udahlah, mending kita ikutin aja dia. Mending langsung Put, ikutin udah aja deh. cowok, kita kasih pelajaran. Kamu mau ngejar kita berdua? Ya udah kejar aja kalau bisa. Mas, Put, udah deh, Mas. Aduh, kok malah kayak gini sih? Aduh, kalau sampai Putri tegur Mas Bagas gimana dong? Aku jadi gak enak. Aku jadi malu sama Mas Bagas. Tapi ya, aku juga bingung. Atau aku susulin aja ya? Atau bentar deh. Ini kaki aku kenapa bisa aktif kayak gini ya? Masa iya ramuan ini, obat ini beneran ada manfaatnya? Tapi aku masih nggak percaya aja. Hebat banget, obat ini bisa tiba-tiba bikin kaki aku mulai aktif lagi. Coba deh. Kaki aku beneran bisa jalan. Kayaknya aku harus buru-buru temuin Putri
Mas Umar sama Mas Bagas. Aku coba belajar buat nggak pakai tongkat. Kayaknya pelan-pelan aku harus coba buat susulin mereka deh. Aku pasti bisa. Put, Semoga aja Sinta bisa sembuh ya. Ada apa ya? Kamu ngasih ramuan atau obat apa itu tadi sama si Cinta itu? Ini Putri ya? Sok kenal banget, siapa sih? Ya aku Bagas, dulu sih pernah kenal, tapi ya kamu kan agak cuek dulu. Aku ngasih ramuan biar dia cepat sembuh. Kan kok kenal semua? Ya obatnya mahal kok. Aku nggak kenal. Aku Bagas. Mau kamu Bagas kayak Bagus kayak siapa juga nggak penting, dan aku tuh nggak pernah punya kenalan gembel kayak kamu. Lagian kamu itu siapa sih? So ikut campur banget, so pahlawan banget kamu ngasih obat sama si Sinta. Gini ya, aku jelasin sama kalian berdua. Jadi aku kan dulu sama Sinta waktu kecil akrab banget, dan orang tua Sinta itu sahabat baik sama orang tua aku. Jadi aku ada amanah buat deketin dia. Terus karena dia ada masalah, aku cari-cari info. Udah lama sih sebenarnya aku cari info tentang dia, tapi baru aja. Amanah atau modus karena kamu udah gembel dan jatuh miskin, jadi kamu tuh mau deketin si Sinta, mau manfaatin dia karena tahu dia cacat Aku gitu. kasih tahu ya sama kalian berdua. Mau dia cacat, mau dia enggak, itu gak ada urusan sama aku. Tugas aku cuma buat menyelesaikan apa yang diperintahkan sama orang tua aku. Udah kalau aku memang jodoh walaupun dia cacat, aku bakalan tetap nikah dia kalau dia mau. Begini ya, Aku juga bukan bangkrut. Masalahnya aku itu bukan nggak tahu tujuan kamu itu ngedeketin si Sinta apa. Ya, kamu tahu karena si Sinta itu kaya kan. Jadi kamu ingin memperbaiki ekonomi kamu dengan cara seperti ini. Nah, Ya? bener tuh. Lagian, misalkan si Sinta pun mau nikah sama kamu, kita berdua nggak bakal pernah setuju ya kamu nikahin si Kamu kan Sinta. cuma saudara tiri, kenapa kamu sampai begitu? Nggak usah nyolot gitu dong ngomong Ya sama terserah perempuan. kita dong. Emang kamu siapanya coba? Bukan siapa-siapa kan? Ya, aku bakalan jadi suami dia kalau dia mau. Cuman kalau dia udah Pedian nolak, banget sih. kalau dia Ngaca dulu deh. Baju aja kayak gini mau sok-sokan ngelamar Sinta. Lihat nih, baju kamu ini sudah robek-robek seperti ini. Masih kamu mau deketin si Sinta? Sadar diri lah. ya tapi kan ini amanah dari orang tua aku, dan aku Amanat kita aja nggak tahu siapa orang tua kamu, dan nggak penting ya mau orang tua kamu tuh amanat apapun itu. Ya, kamu bilang begitu karena aku udah berpenampilan seperti ini. Coba aku bawa mobil bagus ke sini, terus pakaianku rapi, pasti kamu bakalan baik-baik sama aku. Mungkin dulu kamu mungkin kaya, sekarang kamu nggak punya apa-apa. Ya, aku Ya aku agak sedikit curiga deh sama kalian. Tahu jangan-jangan kalian gak suka aku ngasih obat sama Sinta karena kalian juga pengen mau ngasih harta keluarga Sinta. Nggak usah asal ngomong ya. Ya. Kita tuh nggak suka kamu ngasih obat sama si Sinta Biar- karena ya. Biar Sinta gak cepet sembuh gitu maksudnya. Itu Ya bukan kalau urusan emang kamu. iya kenapa terus? Oh, jadi begini ya, pantes mau berobat gimana pun, kalau kalian nggak menginginkan pasti kalian menggunakan segala cara buat bikin Sinta Aduh tetap nggak usah kokoh sok gitu. ceramah di sini ya. Kalau mau ceramah tuh di masjid bukan di sini. Ya, aku bukan menceramah, tapi kasihan aja. Kamu udah dikasih numpang hidup di keluarga Sinta, kamu udah Nggak usah bersyukur. sok tahu ya. Kamu tuh orang luar dan kamu tuh nggak tahu Ya, tapi aku kehidupan tahu. kita berdua dan kehidupan Sinta juga. Tapi aku tahu betul, aku kan dari kecil bareng sama dia. Omongan kamu itu terlalu manis. Sayangnya, kamu nggak bakalan bisa ngedapetin si Sinta. Bagaimanapun caranya. Karena Sinta akan cacat seumur hidup kalau dia masih sama kita berdua. Dan kita kesini cuman mau ngasih peringatan sama kamu, nggak usah sok jadi pahlawan dengan cara ngasih obat-obat gak jelas ke Sinta itu. Mending kamu cari kerjaan yang lain ya, yang bisa menguntungkan, yang bisa memperbaiki Ya ekonomi minimal kamu. bisa kayak beli baju lah daripada pakaiannya kayak gitu kan sih. gitu. Udah sobek masih dipakai. Kok kasih tahu ya sama kalian berdua, aku nih gak usah kerja udah dapat uang. Beda sama kalian, kalian harus menyingkirkan seseorang buat mendapatkan harta. Maksud kamu dengan cara kamu ngasih ramuan-ramuan kepada orang-orang begitu, mereka bisa ngasih uang begitu maksud atau kamu? dia kerjanya ngemis, kali kan ngemis nggak pakai apa-apa udah dapet uang kan? Kamu jaga ya omongannya, aku gak pernah ngemis selagi aku masih bisa kerja. Tapi aku kan gak perlu kerja, udah ada orang-orang yang kerja buat aku. Aduh, gak usah ngehayal deh. Aduh kayaknya dia tuh ngasih berhalusinasi kalau dia tuh masih kaya raya deh. Padahal kenyataannya dia udah bangkrut hari ini. Nggak, aku gak peduli kalian menghina aku bagaimanapun. Cuman yang terpenting Sinta harus sembuh dan harus nyingkirkan kalian berdua. Kenapa nggak kamu kasih racun aja si Sinta? Biar dia cepet meninggal maksudnya. Kalau kamu emang mau harta si Sinta ya, kamu harusnya bantuin kita lah buat nyingkirin si Sinta. Emang busuk banget ya.
akal kalian. Hati kalian emang bukan hati manusia. Aduh. Kalian cuma namanya aja manusia tapi kelakuan kayak hewan, tahu nggak? Jaga ya mulut kamu. Ya kalau terus aku harus bilang apa? Dia udah jelas-jelas mengangkat derajat kamu. Dia udah jelas-jelas. Yang ada kita yang jagain Sinta, bukan si Sinta yang ngangkat derajat Ya tapi kita. kan kalau tanpa Sinta kalian nggak bisa hidup nyaman seperti Ya sekarang. emang kalau tanpa kita berdua si Sinta masih bisa gitu hidup sampai sekarang. Ya bisa lah. Oh, Apalagi cacat kayak begitu mau ditinggal sendirian juga yang ada kepleset mulu. ya aku udah janji sama Sinta, dia setelah minum obat itu pasti dia bakalan sembuh. Kalau misalkan penyakitnya nggak terlalu berat. Kamu pikir ya, iya, kamu pikir obat yang dikasihkan ke Sinta itu manjur 100% begitu? Palingan juga itu jamu-jamu yang ada di tukang gendong gitu gak sih? Yang harganya cuma 5.000 10.000. Lagian penipu ya seperti dia itu. Apa ya? Kamu itu nggak pantas gitu loh buat ikut campur dalam rumah tangga ini. Aku kayaknya nggak perlu buat ngeladenin kalian deh. Dan Kalau- kamu juga nggak perlu deketin Sinta, apalagi sampai ikut campur urusan Sinta sama kita. Ya Udah, kalau pergi. Mas Put, kamu udah sembuh. Sin, kok kamu udah bisa jalan? Itu obat apa sih? Kenapa Itu obatnya bagus banget. Aku ratusan juta beli. Jadi itu anak buah ratusan aku. juta? Iya, anak buah aku yang beli. Kamu Dan- dapat uang dari mana? Ya karena aku gak bangkrut sebenarnya, Sin. Ya aku begini karena aku juga pengen ngeliat apa bener yang almarhumah orang tua aku bilang, kamu itu perempuan baik dan harus menikah sama aku, dan aku harus nolongin kamu. Ternyata ya bener. Karena aku juga harus memastikan. Dan kamu tahu nggak kenapa kamu gak sembuh dari kemarin walaupun kamu berobat? Ini gara-gara mereka berdua menginginkan kamu meninggal, tahu nggak? Dia pengen menguasai harta kamu. Terlaluan ya kamu ya. Kamu tuh gak bisa jadi suami yang baik buat saudaraku. Justru kamu malah ngedukung hal kayak gini sama saudaraku. Enggak gitu kok, Sin. Udahlah, setelah ini aku bakalan bantu urus kamu buat menjarakan mereka berdua. Aku udah ada semua kok buktinya. Kamu pengen tahu? Aku udah ada rekaman. Semua omongan kamu udah ada di sini. Sin, kan kita masih keluarga, kita minta maaf ya. Si keluarga kalian bilang. Baru aja kalian menghina aku. Gara-gara aku pincang, gara-gara aku lumpuh. Sekarang kalian bilang kita keluarga. Ingat ya, mulai sekarang aku gak akan pernah lagi mau ngeliat kalian di rumah aku. Dan kalian gak boleh nginjekin kaki kalian di rumah aku. Dan aku mau kasih tahu sama kalian berdua. Sebelum aku ke Sinta, aku udah cari informasi tentang Sinta dan keluarganya gimana. Dan aku nyiapin ini. Ini buat bukti kalau misalkan yang kalian omongin itu emang beneran keluar dari mulut kalian. Kita lihat aja nanti siapa setelah ini yang bakalan menderita. Aku gak bakalan main-main sama omongan aku. Karena yang kalian perbuat udah mengancam nyawa orang yang udah nolongin kalian. Keluarga Sinta masih kurang baik gimana sih sama kalian? Tolong Masin, Tolong. jangan usir kita Sin, berdua. kita Put, mau selama tinggal ini aku di cuma mana? minta tolong buat bantu ngerawat aku aja. Kamu gak sudi, Put. Justru kamu malah suruh aku untuk pergi kemanapun. Kamu suruh aku buat beresin rumah, masak dalam keadaan aku lumpuh. Keterlaluan ya kamu, Put. Kalau sekarang kamu gak mau nganggap aku saudara pun, aku juga udah ikhlas. Kita bakal berubah kok, Sin. Yang penting kita nggak diusir. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Kalian pasangan suami istri, kalian bisa cari rumah lain. Gak perlu numpang sama aku. Aku orang yang lumpuh kan, yang kalian benci. Ya udah, aku bakal suruh kalian berpergi dari rumah aku. Udahlah, mending sekarang kalian angkat kaki daripada aku penjarakan kalian. Ya udah, kita pergi. Ya udah, bawa aja. Tapi ingat, penderitaan Sinta gak bakalan aku biarkan seperti ini aja. Kita lihat aja nanti. Bawa aja itu. Siapa tahu kalian yang selanjutnya pincang. Udah, sekarang kamu duduk aja, gak boleh banyak berdiri. Nanti sisanya kamu minum lagi. Soalnya untuk proses penyembuhannya itu butuh waktu yang agak lama juga. Jadi kamu harus banyak istirahat dan kamu harus gak boleh banyak pikiran biar proses penyembuhan kamu juga biar cepat. Makasih banyak ya, Mas. Aku nggak tahu lagi harus ngebales apa sama kamu. Aku juga minta maaf sama kamu karena aku gak percaya sama omongan orang tua aku kalau kamu adalah perempuan yang baik-baik. Sampai-sampai aku harus jadi gembel kayak gini. Tapi aku ada niatan baik kok sama kamu. Tapi itu emang effort dari kamu sih. Kamu rela ngelakuin hal kayak gini, hal konyol menurut aku, cuman kamu bisa bikin aku sembuh. Tapi kan cuman 200, anggaplah 200 juta. Itu kan
kecil bagi aku. 200 juta itu bukan hal yang kecil, Ya, tapi kan Mas. usahaku masih besar, masih banyak. Jadi kamu gak usah pikirin masalah itu, yang terpenting kamu sembuh. Aku tadi malah diketawain, katanya gak mungkin bisa nyembuhin kamu, dan aku malah ngira ngasih kamu racun. Ternyata dia membuka aibnya sendiri. Dia bilang kalau misalkan dia yang udah ngebuat kamu gak bisa sembuh. Aku Dan aku sekarang mau tanya sama kamu, kalau misalkan setelah ini, setelah proses penyembuhan kamu udah selesai dan kamu udah sembuh banget dan udah sehat 100%, aku mau ngelamar kamu buat jadi istri aku. Ini aku menjalankan amanah orang tua aku, dan karena memang perasaan aku juga, aku tahu kamu orang baik, jadi aku mau kamu jadi istri aku. Tapi perlu kamu ingat, ini gak ada paksaan, namanya perasaan kan. Aku cuman mau istri yang juga sayang sama aku. Ya artinya kita saling sayang, saling menerima kekurangan ataupun kelebihan. Aku pengen membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, harmonis, dan ya nyambung. aku nggak bisa, Mas. Oh, ya udah, gak apa-apa kalau misalkan gak bisa. Ya tapi aku nggak bisa kalau nggak sama kamu. Aku pengen kita sama-sama terus. Jadi aku terima kamu kok. Kita bisa jadi pasangan ke depannya. Tapi sekarang gini deh, aku mau ngasih tahu sama kamu. Kalau misalkan nanti kita menikah, kamu masih pengen kerja atau enggak? Kalau itu hal positif bisa ngebantu kamu, aku pasti akan lakuin itu. Tapi kalau memang kamu tidak mengizinkan aku pasti bakal diam di rumah dan ngurus kamu sebagai suami aku. Nah itu jawaban yang aku mau. Jadi tidak terlalu memaksakan kehendak kamu sendiri, karena kamu udah tahu bakalan punya suami yang menjadi kepala rumah tangga. Jadi mungkin aku harus persiapkan setelah ini acara pertunangan kita sekaligus pernikahan kita. Jadi aku bikin pesta yang mewah nanti. Kamu tahu nggak? Aku sampai berpakaian begini satu malam aku tidur di rumah yang jelek banget, cuman buat nyariin kamu. Berarti effort kamu nggak perlu diragukan lagi dong. Kita masih belum jadi pasangan aja kamu udah mati-matian untuk ngelakuin hal ini buat aku. Apalagi nanti kita akan menjadi pasangan. Ya udah deh kalau begitu, sekarang udah selesai semua. Apa mending sekarang kamu langsung ikut aku aja. Aku pengen main ke rumah kamu juga. Boleh. Udah, yuk. Udah pelan-pelan.